Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatika dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa teorema untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis real. Yang pertama ada pengantar atau indeterminate form. Yang kedua ada teorema 6.3.1, dan yang ketiga ada teorema 6.3.2 atau Cauchy mean value theorem. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pengantarnya terlebih dahulu atau teorema 4.2.4 bahwa jika A sama dengan B, X menuju G, F, X, dan B sama dengan limit X menuju Gx, dan jika B tidak sama dengan 0, maka limit X menuju G, F, X per Gx sama dengan A per G. Jika B sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0, maka limitnya tak terhingga. Kasus A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 ini belum pernah dibahas sebelumnya. Dalam hal ini, batas satu bagi F per G dikatakan tak tentu. Dalam kasus ini, limitnya bisa berupa nilai real apapun tergantung pada fungsi F dan G. Simbolisnya 0 per 0 digunakan untuk menunjuk situasi umum. Misalnya, jika A adalah sebarang bilangan real dan jika kita mendefinisikan Fx sama dengan Ax dan Gx sama dengan X, maka limit X menuju 0 Fx per Gx sama dengan Ax per X sama dengan limit X menuju 0 A sama dengan A. Jadi, bentuk tak tentu dari 0 per 0 dapat menghasilkan bilangan real apapun sebagai limitnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teorema 6.3.1. Misalkan F dan G didefinisikan pada interval tertutup akomodatif. Misalkan FA sama dengan GA sama dengan 0, dan misalkan GX tidak sama dengan 0 untuk X lebih besar daripada A dan X lebih kecil daripada B. Jika F dan G terdiferensial pada A dan jika G aksen A tidak sama dengan 0, maka limit F per G di A dan ini sama dengan F aksen A per G aksen A, maka didapat limit X menuju A positif Fx dibagi Gx sama dengan F aksen A dibagi G aksen A. Di sini kita buktikan. Dikatakan dalam teorema 6.3.1 Fa sama dengan Ga sama dengan 0. Kita dapat menulis hasil baginya menjadi Fx dibagi Gx sama dengan Fx dikurang Fa dibagi Gx dikurang Ga. Untuk setiap X lebih besar dari A dan X lebih kecil dari B. Kemudian didapat Fx per Gx dibagi Fx dikurang Fa dibagi Gx dikurang Ga sama dengan Fx dikurang Fa per X dikurang A dibagi Gx dikurang Ga per X dikurang A. Kemudian jika F dan G terdiferensial di A, di sini kita akan membuktikan bahwa F dan G terdiferensial di A. Didapat limit X menuju A positif Fx dikurang Fa dibagi X dikurang A sama dengan F aksen A. Untuk
untuk G aksen A-nya sama seperti F aksen A, yaitu limit X menuju A positif Gx dikurang Ga sama per X dikurang A sama dengan G aksen A. Jadi F dan G ini terdiferensial di A. Dengan menggunakan teorema 4.2.4 bagian B, diperoleh limit X menuju A positif Fx dibagi Gx sama dengan limit X menuju A positif Fx dikurang Fa per X dikurang A dibagi limit X menuju A positif Gx dikurang Ga per X dikurang A sama dengan F aksen A per G aksen A. Maka teorema 6.3.1 terbukti. Langsung masuk ke contoh. Contoh pertama, jika Fx sama dengan X ditambah 17 dan Gx sama dengan 2X ditambah 3 untuk X elemen bilangan real, maka limit X menuju 0 X ditambah 17 dibagi 2X ditambah 3. Di sini limit X menuju 0 kita substitusikan aja, karena di sini X menuju 0 maka nilai X nya itu adalah 0, jadinya 0 ditambah 17 per 2 dikali 0 ditambah 3 sama dengan 17 per 3, dimana F aksen 0 per G aksen 0 ini sama dengan 1 per 2. Untuk contoh kedua, limit X menuju 0 X kuadrat ditambah X sama dengan sinus 2X sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1 dibagi 2 kosinus 0 sama dengan 1 per 2. Selanjutnya ada teorema Cauchy-Mean Value Theorem 6.3.2. Misalkan F dan G kontinu pada interval tertutup A, B dan terdiferensial pada A, B dan diasumsikan bahwa G aksen F tidak sama dengan 0 untuk semua X di A, B, maka akan ada C di A, B sehingga FB dikurang FA dibagi GB dikurang GA sama dengan F aksen G per G aksen C. Di sini dibuktikan, kita perhatikan terlebih dahulu bahwa G aksen X tidak sama dengan 0 untuk setiap X di A, B. Mengikuti dari teorema Rawls bahwa GA tidak sama dengan GB. Untuk X di A, B didapat HX sama dengan FB dikurang FA per GB dikurang GA dikali GX dikurang GA dikurang FA dikurang FX dikurang FA. Kemudian H kontinu di A, B, diferensial A, B dan HA sama dengan HB sama dengan 0. Di sini kita buktikan bahwa HA sama dengan HB sama dengan 0. Didapat HA sama dengan FB dikurang FA per GB dikurang GA dikali GA dikurang GX dikurang GA dikurang FX dikurang FA sama dengan 0. Begitu juga untuk HB, yaitu HB sama dengan FB dikurang FA dibagi GB dikurang GA dikali GB dikurang GA dikurang FB dikurang FA, hasilnya 0. Oleh karena itu, dengan mengikuti dari teorema Rawls 6.2.3
sama dengan H aksen C sama dengan FB dikurang FA per GB dikurang GA dikali G aksen C dikurang F aksen C. Karena G aksen C tidak sama dengan 0, maka kita menginginkan hasil yang dibagi oleh G aksen C. Didapat 0 sama dengan FB dikurang FA dibagi GB dikurang GA dikali G aksen C dikali 1 per G aksen C. Didapat FB dikurang FA sama dengan GB dikurang GA sama dengan F aksen C per G aksen C. Maka terbukti bahwa teorema 6.3.2 terbukti. Sampai di sini penjelasan dari saya.